Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya, Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya, kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa Klaim ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Seperti itulah pernyataan Hotman Paris Hutapea.
Dengan lantang ia mengkritik Polri yang berani-beraninya menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka tanpa izin presiden. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Pernyataan Hotman langsung memantik reaksi publik. Koordinator Maki Boyamin Saiman bahkan menyebut selain sudah menjatuhkan marwah presiden, Hotman juga diduga sedang membenturkan kepolisian, Kejaksaan Agung dengan presiden. Kalau kemudian ini dikatakan harus izin, ini justru makin berbahaya ketika seakan-akan posisinya ini dibuat dua kubu. Kubu kepolisian yang bersama-sama Kejaksaan Agung, satu keranjang. Nah, di keranjang yang lain berhadapan-hadapan itu adalah kubu Febri Adriansyah, kubu Hotman Paris, dan kubu presiden. Nah, berarti kan sangat berbahaya. Artinya apa? Pak Hotman Paris mencoba membenturkan, menghadap-hadapkan proses hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan dengan presiden. Seakan-akan bahwa presiden itu membela Febri Adriansyah. Pendapat lain disampaikan Yudi Purnomo. Ex penyidik KPK itu menduga Hotman sengaja membawa nama presiden sebagai strategi untuk menghadapi pemeriksaan penyidik Kejagung. Membawa-bawa nama presiden adalah strategi ya dari pihak Pak FA melalui pengacaranya, karena tentu mereka sudah melihat bagaimana para penyidik kejaksaan mempunyai banyak alat bukti, barang bukti yang kemudian ditanyakan kepada tersangka. Pernyataan kontroversi sang pengacara kondang itu tiba juga di istana. Dengan tegas istana menyebut proses hukum Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersandung 3 mega korupsi sekaligus, yakni piutang di PT Krakatau Steel, pemerasan saksi dan tersangka di PT Asabri hingga manipulasi pengadaan batubara di PT PLN. Bersama rekannya Don Rito, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum juga ditahan oleh penyidik Kejagung. Tim Liputan Ainus melaporkan. Terekam CCTV 4 pelaku curian mau bersenjata menggunakan 2 sepeda motor berhenti di halaman parkir sebuah kafe di Jalan Akordion, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin lalu. 2 pelaku turun dari sepeda motor dan 1 orang langsung mengincar sebuah sepeda motor milik pengunjung kafe yang terparkir. Meski pelaku sempat menjebol rumah kunci, aksi pelaku gagal setelah dipergoki karyawan kafe. Namun, pelaku berhasil melarikan diri setelah menodongkan pistol ke arah karyawan dan mengancam agar tidak berteriak. Menurut juru parkir, upaya pencurian terjadi saat tidak ada juru parkir yang sedang berjaga. Itu. Pas disamperin langsung tuh dikeluarin. Langsung, iya, senpinya dikeluarin. Tapi sempat nembak? Enggak. Baru pengancaman doang. Kalau teriak, tembak. Dengan barang bukti rekaman CCTV, kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.